Kalau misalnya kita cerita tentang penghambatan itu tadi, tentunya yang pertama itu adalah ya pastinya biaya. Nah, itu pasti nomor satu. Di zaman dahulu itu mereka tuh lebih ke egosentrik dan bisnis-sentrik. Nah, dalam pengalaman Mas sendiri nih, sebagai CEO di perusahaan yang memang melatinin para UKM, kan ya Gauser tuh customer-nya lebih banyak UKM ya. Benar. Pasti itu kan banyak banget gitu. Pasti Mas juga ngelihat berjibakunya mereka untuk going digital itu seperti apa gitu ya. Apa sih Mas sebenarnya yang menjadi penghambat mereka sehingga mereka itu kesulitan untuk go digital tadi? Jadi kalau misalnya saya mau bahas sedikit tadi tentang progres go digital tadi ya. Sebenarnya go digital tadi ini suatu hal yang tidak terbendung sebenarnya. Dan pandemi ini hanyalah katalisatornya aja, bisa dibilang ini yang memaksa mempercepat semua prosesnya itu tadi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cerita tentang penghambatan itu tadi, tentunya yang pertama itu adalah ya pastinya biaya. Nah, itu pasti nomor satu gitu ya. Karena bagaimanapun misalnya dalam arti mengakses internet aja itu kan juga butuh biaya gitu ya. Maksudnya itu yang bagaimana kayak di level UMKM itu pastikan juga akses mereka terhadap biaya itu tadi itu juga berbagai macam gitu tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita cerita contohnya misalnya di India. India itu juga dulu itu kondisinya kurang lebih mirip sama kita. Tapi ketika mereka itu ada salah satu provider internet yang mulai memberikan data akses internet itu sangat murah, di situ yang sangat akselerasi dari go digital mereka itu juga transformasi digital itu juga melesat tinggi gitu ya. Karena ibaratnya dalam arti akses internet murah dan cepat ini tadi itu bukan hanya untuk hal-hal entertainment aja sebenarnya, tapi itu adalah semua yang dibutuhkan bagi percepatan progres dari transformasi digital ini tadi gitu ya. Karena pada akhirnya orang yang mengkonsumsi yang entertainment itu tadi juga itu pada akhirnya itu juga mereka tuh pada akhirnya akan fasih dalam seluruh interaksi di dalam dunia digital itu tadi. Mereka akan mulai lebih banyak bertransaksi juga secara online. Nah, di situ kan jadi adopsi terhadap transaction online itu tadi itu juga jadi akan semakin besar, makin berkembang gitu ya. Nah, jadi itu kenapa kayak kalau bisa dibilang saat ini memang salah satu bisnis yang booming untuk membantu progres tadi itu juga akses terhadap permodalan itu tadi gitu. Kita lihat sendirilah saat ini juga banyak bisnis-bisnis yang sifatnya itu untuk membantu permodalan akses dari untuk mendapatkan modal resource yang lebih besar untuk bisa transformasi digital itu juga menjadi salah satu bisnis menjanjikan di Indonesia. Dan yang kedua tentunya hambatan terbesar itu lagi adalah sebenarnya dari sisi mindset. Jadi mindset dari si bisnisnya sendiri nih gitu ya. Nah, jadi banyak sebenarnya UMKM ataupun banyak bisnis di Indonesia saat ini itu masih mikirnya itu masih old banget sebenarnya gitu ya. Nah, mereka ini masih sifatnya itu perbedaan signifikannya itu adalah kalau yang mikir di zaman dahulu itu mereka tuh lebih ke egosentrik dan bisnis sentrik gitu ya. Mereka tuh fokusnya itu adalah mengeksekusi bisnis plan-nya mereka sesuai dengan apa yang mereka rasa ini perlu diwujudkan gitu ya. Nah, dan padahal di era digital saat ini itu sangat-sangat tidak bisa diekspektasi apapun perubahan yang terjadi gitu ya. Misalnya kemarin fine aja terus kemudian pandemi terjadi gitu ya. Nah, jadi mindset yang diharapkan kita dimiliki para UMKM saat ini itu adalah bagaimana lebih mereka tuh customer centric. Lebih memahami seperti apa sih kebutuhan dari si customer tadi. Solusi apa yang benar-benar mereka inginkan. Apa yang tepat bagi mereka gitu ya. Dari berbagai macam sisi gitu ya. Dari sisi fitur, layanan, harga, segala macam. Nah, jadi disitulah perubahan mindset dari business centric menjadi customer centric ini yang harus perlu dimiliki para UMKM sebagai bagian mereka itu untuk bisa progressing di dalam dunia digital ini tadi. Karena posisi bargaining customer saat itu jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan bisnis. Kalau kita merasa kita yang paling benar, paling apa, nggak akan pernah menang ini bisnisnya gitu ya. Jadi karena customer ini tadi, karena juga misalnya diadopsi behavior user yang juga seperti sangat-sangat familiar sekali dengan sosial media gitu ya. Viralitas marketing itu sangat-sangat mudah sekali gitu ya. Jadi kayak bisnis itu bisa, kalau nggak bisa menjaga reputasinya mereka, dalam satu waktu tuh bisa habis mereka berapa tahun pun mereka udah berada di dalam industri tersebut itu tadi. Nah, jadi kayak disitulah pentingnya mereka tuh untuk bisa mulai lebih customer centric dan fokusnya itu adalah dalam delivering value sebenarnya gitu ya. Jadi fokusnya itu adalah untuk memberikan value kepada si customer ini tadi. Dan bisa jadi ini kadang-kadang mereka dipaksa untuk keluar dari rule-rule mereka sendiri juga gitu ya. Nah, jadi misalnya ibaratnya mungkin mereka memiliki SOP tertentu, mereka punya strict layanan-layanan yang mereka ini menjadi standarnya mereka. Nah, namun di zaman saat ini itu diperlukannya suatu fleksibilitas untuk memastikan kepuasan pelanggan juga memastikan ya value ini tadi terdeliver dengan baik dengan si pelanggan. Nah, dan berikutnya lagi tadi ya, misalnya ini semua itu bisa hanya dilakukan ketika memang dari sisi budaya perusahaan tadi itu juga memang sudah mulai mendukung ya atas semua hal itu tadi. Jadi kayak dari sisi sosok leadernya tadi juga harus sangat-sangat tech savvy banget. Ya. Jadi intinya mereka tuh harus mau melakukan perubahan lah. Gitu ya. Mereka harus siap untuk melakukan perubahan dan keunggulan terbesar sebenarnya dari digital transformation ini tadi, teknologi digital itu adalah juga
bagaimana akses untuk data gitu ya. Jadi banyak hal tuh sangat-sangat terukur dengan menggunakan platform-platform digital, teknologi-teknologi digital misalnya. Nah, jadi di sini yang ketika data itu jelas, data itu transparan, maka dalam pengambilan keputusan dalam bisnis itu akan sangat-sangat mudah sekali ya. Nah, jadi dalam arti mereka itu akan mudah, misalnya contohnya dalam sisi website gitu ya. Website itu mudah banget untuk melihat dari mana pengunjung-pengunjung ini berasal dari kota mana misalnya. Dan juga ini demografinya itu seperti apa. Nah, dari sini kan mereka akhirnya bisa memfokuskan marketing mereka ke kota-kota tertentu, kepada demografi tertentu gitu ya. Nah, jadi ya ini hal-hal yang bisa dilakukan dalam kita melihat sendiri sebenarnya udah banyak juga ya usaha untuk proses dalam hambatan untuk UMKM digital yang tadi, kebijakan-kebijakan pemerintah seperti tadi aja saya dengar tuh ada yang namanya program BBI ya dari pemerintah ya, bagaimana kayak dan juga adopsi dari e-payment di Indonesia itu juga semakin tinggi, itu akan sangat-sangat mempermudah dari adopsi digital yang tadi. Oke, ini saya satu pertanyaan tapi dapat 2 jawaban sebenarnya. Jadi selain dapat jawaban terkait dengan pertanyaan apa yang menghambat proses go digital, saya juga dapat jawaban tentang apa sih manfaatnya kalau mereka going digital. Jadi thank you.